Di mana? Saya di rumah Gus. Ayo ke Bali. Akhirnya pergi, Pak. Bareng-bareng. Tadi sama-sama naik pesawat, hanya pesawat yang berbeda. Gus Dur ada yang awal, nah saya tidak ada yang awal, saya jalan sendiri. Mendarat jam 11 malam di Ngurah Rai. Kita juga nggak tahu acaranya apa. Pokoknya kalau ditelepon diajak pergi ya pergi saja. Nggak taunya iring-iringan ini naik gunung Pak Wisnu. Berhentinya di mana? Di Kintamani. Di sana ada namanya pelantikan dukun. Jadi untuk menjadi pemangku di Bali itu kan ada upacaranya. Dia harus puasa total 7 hari 7 malam. Kemudian Gus Dur datang untuk itu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Weda Tongtien, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Romi, para pemirsa yang berbahagia, video yang barusan tadi kita saksikan adalah video cuplikan ceramah dari Biku Dhammasubbo Mahatera, salah seorang tokoh agama Buddha yang sangat dihormati di Indonesia. Itu beliau sampaikan pada saat acara peringatan Haul Gus Dur ya, sesuai dengan keterangan yang ada di video tersebut di salah satu channel YouTube Gus Durian. Dalam video tersebut beliau menyampaikan sebuah cerita pengalaman beliau ketika diajak oleh Gus Dur ke Bali ya, yang awalnya beliau tidak tahu, dan ketika sampai di Bali ya, beliau cerita jauh-jauh dari tempat beliau kemudian ke Bali itu hanya untuk pelantikan dukun, sehingga para pendengar ya, para audien yang ada ketawa. Nah, saya di sini ingin mengklarifikasi dan mencoba untuk meluruskan agar nanti tidak timbul salah paham. Jadi di dalam komentar di YouTube tersebut kemudian ada banyak juga komentar yang terkait dengan kok menghadiri acara pelantikan dukun dan sebagainya. Nah, dukun ini kan kalau di dalam masyarakat kita itu sudah terlanjur ya, dalam tanda petik dikonotasikan negatif. Nah, apakah di Bali itu yang dimaksudkan pada video tersebut adalah dukun seperti yang ada di Jawa ya? Nah, ini akan saya coba untuk klarifikasi dan luruskan. Nah, ini sekaligus juga untuk menjawab ada beberapa teman-teman kok menyampaikan Pak Mis kok yang dibahas hanya Islam saja atau ceramahnya tokoh-tokoh Islam. Nah, ini ada dari tokoh agama Buddha. Sekali lagi ini bukan untuk menghakimi beliau, tidak. Saya kira mungkin karena beliau mungkin kurang paham, atau mungkin pada saat di sana mungkin juga karena tidak begitu memahami tentang tradisi keagamaan yang ada di Bali. Saya kira itu adalah bukan sebuah kesengajaan. Nah,
istilah dukun dengan dukuh di Bali itu beda. Ya, jadi memang agak mirip, satunya dukun pakai N dan satunya dukuh itu pakai H. Nah, ini agak sedikit beda. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah pemangku, nah, seperti apa yang disampaikan oleh beliau, kemungkinan acara itu adalah pelantikan atau pewintenan ya, kalau di Bali namanya pewintenan mangku dukuh. Jadi mangku dukuh. Jadi memang ada mangku dukuh di Bali itu. Jadi pemangku di Bali itu macamnya banyak sekali. Ya, jadi ada mangku sangging ya, yang pada saat upacara potong gigi atau mepandes ya. Kemudian ada mangku dukuh, ada mangku pusuh, mangku dalem dan sebagainya. Ada mangku dalang, dan juga ada mangku balian. Nah, kalau mangku balian itu memang khusus di istilah dukun di Bali itu namanya adalah mangku balian. Ya. Nah, kalau yang dimaksudkan oleh Bante tadi itu adalah mangku balian ya, jadi bukan dukun. Jadi memang sedikit berbeda antara mangku balian dengan dukun yang ada di Jawa. Jadi kalau mangku balian itu memang beliau memiliki pemangku yang memiliki kemampuan khusus, dan biasanya beliau adalah ngiring ide betara sesuhunan yang memang tugasnya adalah untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, itu mangku balian. Tapi mangku balian di Bali itu jangan dipersepsikan seperti dukun yang ada di Jawa. Ya, karena memang semuanya itu ada tradisi-tradisi ritual khusus yang oleh umat Hindu di Bali itu sangat disakralkan. Ya, jadi bukan sifatnya adalah seperti dukun klinik ya, yang banyak dipersepsikan oleh masyarakat Jawa. Nah, kalau dukun di Jawa sekarang ini banyak dipersepsikan memang itu dukun itu dengan ritual-ritual yang bersifat klinik ya, walaupun tidak semuanya seperti itu ya. Ya, jadi bahkan di beberapa sinetron ya, atau beberapa drama atau dalam beberapa tayangan-tayangan yang ada di medsos, di TV dan sebagainya, itu seringkali dipersepsikan itu dukun itu sebagai tukang santet. Nah, ini malah lebih parah lagi ya. Jadi saya kira tidak semuanya dukun seperti itu. Kalau orang mau nyantet atau jahat punya niat jahat pada orang lain untuk niatnya membunuh dan sebagainya, nah itu kan bergantung pada orangnya tersebut gitu. Jadi kalau saya kira awalnya dukun itu adalah tujuannya adalah untuk mengobati orang lain. Nah, kalau istilah dukuh yang ada di Bali ya, sekali lagi di Bali tidak ada dukun, yang ada adalah dukuh, dan seperti tadi kalau dukun itu mangku balian ya, mangku balian yang memang ada khusus di Bali. Nah, kalau dukuh itu sudah disebutkan di dalam teks-teks Jawa kuno ya, seperti di dalam Arjuna Wijaya, kekawin Arjuna Wijaya, kemudian Sutasoma, kemudian
ada korawasrama itu sudah ada dukuh ya. Kemudian di dalam kamusnya Zoetmulder itu dukuh itu diartikan sebagai pertapaan di hutan. Jadi orang pada zaman dahulu, seorang pertapa yang ingin mengasingkan diri di hutan untuk melakukan pertapaan itu namanya adukuh ya. Jadi beliau adukuh kemudian bertapa di hutan untuk melakukan proses wanaprasta, kemudian mencapai biksuka ya. Ini kemudian beliau mendirikan namanya padukuan. Jadi padukuan itu tempat tinggal di hutan. Jadi itu arti yang ada di dalam teks-teks sastra Jawa kuno, ya sastra Jawa kuno. Itu namanya dukuh. Memang sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian istilah dukun itu, ya itu muncul di dalam kosakata Jawa baru. Ya, dukun, jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengobati orang lain, ya bukan menyantet ya istilahnya. Jadi dukun itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengobati orang lain. Beda lagi kalau yang ada di Tengger. Nah ini teman-teman perlu juga paham supaya nanti tidak digebyah-uyah podo asine, jadi tidak disamaratakan. Supaya nanti ketika teman-teman berbicara tentang dukun di Tengger itu tidak disalahkan oleh umat Hindu yang ada di Tengger. Kalau dukun di Tengger itu adalah pemimpin upacara adat. Jadi pemimpin adat Tengger di sana itu namanya dukun ya. Jadi dukun itu adalah rohaniwan bagi masyarakat suku Tengger ya. Dan berdasarkan kesepakatan bersama PHDI Provinsi Jawa Timur, kebetulan waktu itu saya sebagai pengurus PHDI, masih sebagai pengurus PHDI di Provinsi Jawa Timur, itu waktu itu ketuanya adalah masih Pak almarhum ya, Pak Ketut Sudiarta. Itu ada kesepakatan dengan paguyuban dukun yang ada di Tengger ya, yang meliputi wilayah Probolinggo, Lumajang, kemudian Pasuruan dan Malang. Nah, waktu itu bersepakat bahwa dukun itu adalah termasuk pendeta atau pandita Hindu bagi umat Hindu, bagi masyarakat Hindu yang ada di wilayah Tengger. Jadi di kawasan Tengger, dukun itu disebut sebagai merupakan pandita atau sulingge. Ya, karena prosesi untuk menjadi dukun itu juga tidak mudah. Ya, berdasarkan tradisi, dukun itu hanya bisa diangkat atau ditahbiskan sebagai seorang dukun itu melalui upacara adat yang namanya mulunen. Jadi mulunen itu hanya bisa dilaksanakan pada ritual yatnya kasada atau kasodo, orang-orang menyebutnya begitu ya. Jadi pada saat kasodo saja itu setahun sekali. Nah itu dukun baru atau sekarang disebut sebagai dukun pandita yang baru itu dikukuhkan sebagai dukun pada upacara itu. Dan itu adalah tugasnya apa? Beliau nanti memiliki tugas ngeloka palasraya istilahnya ya, atau memimpin upacara-upacara adat ya, seperti misalnya upacara yatnya kasodo ya, kasada tadi, yatnya karo, unanunan dan sebagainya. Itu adalah tugas dari para dukun tersebut. Jadi itu dukun yang ada di Tengger, bukan dukun seperti yang banyak dipersepsikan oleh masyarakat ya, di kalangan masyarakat Jawa secara umum ya, di bawah, bukan di wilayah Tengger, sebagai dukun yang tadi ya, yang bersifat klinik-klinik tadi. Nah itu ya, jadi itu teman-teman
klarifikasi saya terkait dengan video tersebut, dan ini sekaligus untuk menjelaskan terkait dengan istilah dukun tadi. Jadi makanya kita harus hati-hati ketika kita nanti di Tengger, jangan kaget juga ketika teman-teman nanti mendengar ada istilah dukun ya. Dukun di sana sekali lagi bukan seperti yang dipersepsikan oleh masyarakat secara umum. Jadi saya kira itu, semoga kita lebih mengenal lagi ya tradisi-tradisi umat masyarakat yang ada di seluruh Nusantara, sehingga ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tentu perlu kita untuk menggali kosakata, menggali istilah. Nah, kalau kita memang kurang paham, monggo jangan malu-malu untuk bertanya kepada orang yang ada di sekitar, supaya nanti ketika kita menyampaikan ceramah, menyampaikan apapun itu tidak sampai membuat orang salah paham. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, ini bukan ada maksud untuk menghakimi atau menjudge. Ini hanyalah untuk meluruskan supaya kita nanti tidak salah paham. Matur nuwun nuwun. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sadu, 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 sancai, 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 rahayu, sagung, dumadi.